Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan terima kasih untuk jamahan daripada Roh Kudus. Pagi hari ini kami buka hati kami, lanjutkan apa yang Kau sedang lakukan di tengah-tengah kami. It's not just a sing a song, bukan sekedar lip service, but this is really from our heart. Benar-benar keluar dari hati kami ya Tuhan. Kami rindu lebih dekat lagi dengan Kau. Bawa setiap kami semakin mendekat dan melekat sama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tiba waktunya buat kami untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Setiap firman yang sudah Kau taruh dalam kehidupan hamba, biar hamba bisa dimampukan untuk menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Roh Kudus urapi hamba-Mu, spirit of revelation, spirit of wisdom turun di tengah-tengah kami. Semua jemaat juga yang ada di sini maupun di rumah dimanapun mereka berada. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami dan bekerjalah sebebas-bebasnya di tengah-tengah kami. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani seluruh umat Tuhan yang di sini maupun di rumah, supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap untuk belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Praise the Lord, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Berapa banyak saudara yang bersuka cita hari ini ketika kita ada di dalam rumah Tuhan. Amin saudara. Yuk saya mengajak Anda siapkan hati kita. Kita akan sama-sama pagi hari ini belajar kebenaran firman Allah. Minggu lalu kita sudah masuk minggu yang pertama di bulan ini, di mana kita berbicara tentang living life in calling, di mana bulan ini bulan yang pertama kita masuk dalam bulan yang pertama dengan tema yaitu next chapter. Katakan sama-sama next chapter. Kemarin kita udah belajar tentang next chapter dan hari ini saya mau mengajak Anda untuk belajar lagi dari sebuah pernyataan atau statement mission daripada kita. Dan salah satunya yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama, judul khotbah hari ini adalah Focus on the calling. Katakan sama-sama fokus, saudara. Yuk katakan sama-sama 2 kali lebih kencang, fokus, saudara. Nah fokus ini penting sekali, amin saudara. Dan saya percaya bicara tentang the next chapter, salah satu yang poin yang penting yang harus Anda dan saya lakukan, yaitu kita fokus on the calling, saudara. Nah saya mau mengajak Anda buka sama-sama dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang 1 sampai ayat yang ke-8, saudara. Yosua pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Selama 1 bulan ini saudara kita akan terus belajar dalam kitab ini. Bagaimana saya percaya bahwa Joshua dibawa Tuhan masuk dalam next chapter. Berapa banyak saudara yang percaya bukan cuma Joshua tapi kita belajar dari kehidupan Joshua. Dan saya yakin dan percaya Anda dan saya akan dibawa Tuhan dalam next chapter. Amin saudara. Tadi doa pagi kita bicara banyak tentang next chapter. Dan hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar kembali dalam Yosua pasal yang pertama. Dikatakan seperti ini saudara. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Pasal yang kedua dikatakan, hai hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, orang Israel itu. Ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang keempat saudara, dari padang gurun dan gunung Libanon dan sebelah sana sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Lalu ayat yang kelima berkata seperti ini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu.
Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7 diulangi lagi oleh Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, dalam 1 bulan ini ketika kita bicara bahas tentang next chapter, saya bersama tim pengembalaan terus fokus dalam Yosua pasal yang pertama, di mana saya percaya ketika hamba Tuhan Musa ini mati, Tuhan memulai next chapter dalam kehidupan bangsa Israel. Sebelumnya mereka dipimpin oleh Musa, lalu tiba-tiba Musa hamba Tuhan itu mati. Lalu Tuhan datang dalam kehidupan Joshua dan dia memulai sebuah next chapter dalam kehidupan bangsa Israel melalui Joshua. Secara personally saya percaya next chapter bicara begitu kuat dalam kehidupan Joshua. Dulu dia masuk dalam sebuah chapter di mana dia menjadi seorang abdi Musa. Kemanapun Musa pergi dia ikuti, Musa ke gunung dia berdiri, dia bantu, dia nemeni, lalu dia tunggu di lereng gunung sampai Musa selesai ketemu Tuhan, menyampaikan firman atau apapun, dan dia melayani hamba Tuhan ini. Dia menjadi abdi yang luar biasa. Dan di end of the day, one day saudara, Tuhan datang dalam kehidupannya dan memberikan next chapter dalam hidupnya. Saya percaya dalam kehidupan Anda 2023 sudah berlalu. Sekarang Tuhan lagi bawa Anda the next chapter 2024. Tuhan datang dalam kehidupan Anda dan berkata, come on, next chapter already open. Sudah mulai terbuka. Dalam kehidupan Joshua ketika Tuhan datang, saudara, Joshua tidak mudah untuk menerima lalu dengan penuh confident. Itu sebabnya berkali-kali Tuhan ngomong, kuatkan teguhkan hatimu. Karena saya percaya dalam next chapter kita punya tantangan yang baru. The next chapter kita punya hal-hal yang challenge yang baru. Dan semua hal yang mesti kita persiapkan. Berbeda mulai dari strategi, mulai dari apapun semuanya. In the next chapter saya percaya ada hal-hal yang baru yang mungkin kita gak pernah temui sebelumnya. Joshua sebelumnya tidak perlu repot untuk menghadapi bangsa Israel. Dia pokoknya ikut Musa. Bagaimana Musa ya dia layani Musa titik. Tapi di end of the day dia sadar, dia ngerti saudara, bahwa ketika Tuhan bilang the next chapter is you, adalah kamu. Dan ketika Tuhan mulai sebuah next chapter dalam kehidupan bangsa Israel, saya percaya yang paling nervous adalah Joshua. Kenapa? Karena dia tahu persis bagaimana karakter watak daripada bangsa Israel. 1, suka sungut-sungut. 2, pemberontak. Musa aja yang dipakai Tuhan secara dahsyat luar biasa. Masih mereka bilang sama Joshua, aku akan nurut sama kamu kalau Tuhan menyertai kamu seperti Tuhan menyertai Musa. Buat saya, bagi Joshua itu ngeper. Karena dia tahu Joshua tahu dengan persis bahwa Musa ini dipakai Tuhan secara supranatural. Musa ngangkat tongkat, tiba-tiba laut terbelah. Musa ngomong ini ada puluhan hukum Taurat, lalu 10 tulas, semua macam-macam, dan begitu banyak mujizat demi mujizat terjadi. Dan seseorang yang dimulai dengan next chapter tidak mudah. Of course Joshua nervous. Of course Joshua tidak confident seperti Musa. Tapi itu sebabnya Tuhan selalu ngomong sama dia, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut. Saya percaya ketika Tuhan memulai next chapter dalam hidup kita, somehow kita takut, nervous, saudara. That is a normal. Itu adalah hal yang normal, hal yang baru. Saya masih ingat ketika orang buka usaha yang baru, dia pasti akan nervous, saudara. Seseorang memulai rumah tangga yang baru, pasti nervous. Seseorang masuk dalam satu promosi yang baru, nggak gampang, saudara. Tapi the next chapter saya percaya secara pribadi saudara gereja kita ngalami next chapter yang daripada Allah ketika
Tuhan memberikan tema tentang next chapter buat saya, that is very relevant buat gereja kita. Bukankah baru-baru ini kita baru saja pindah ke tempat ini, ke tempat yang baru. Dan saya percaya this is the next chapter bagi IFGF Palembang. Saya yakin dan percaya the new place, the new building adalah the next chapternya Tuhan. 21 tahun saudara kita mengembara saudara. Dari Bumi Asi tanggal 7 Agustus 2002 kita start perdana ibadah di Hotel Bumi Asi, di mana hotelnya sekarang juga udah tutup. Lalu pindah ke Warung Buncit, Warung Buncitnya juga sekarang udah tutup. Lalu habis itu kita pindah lagi ke Karisima, hari ini masih ada sih. Lalu pindah ke Hotel Budi, lalu pindah ke The Dome of Palembang. Lalu dari The Dome of Palembang pindah ke Harvest Center. Dari Harvest Center kita pindah lagi saudara ke Palembang Bowling Center. Lalu kita berubah jadi CC Hall. Jadi ini semuanya dan akhirnya di end of the day Tuhan berkata kepada kita, the next chapter will be start. Lalu dengan iman semua kita melangkah di tempat yang baru ini. Tidak mudah, tantangan baru, banyak hal yang baru yang kita hadapi. Dan apa yang terjadi saudara, yang saya tahu cuma satu, the next chapter already start. Yang percaya katakan amin saudara. Dan tidak mudah tentunya. Dalam masa-masa pembangunan saya cuma datang ke tempat ini, saya berdiri di depan dan saya bilang, Lord, this is your house. Kalau Tuhan gak campur tangan, gak selesai. Dan saya bersyukur Tuhan melakukan banyak hal yang ajaib di tengah-tengah kita. Satu demi satu selesai, satu demi satu selesai. Sampai akhirnya last month saudara kita sama-sama dedikasikan gedung ini buat Tuhan. Tanggal 10 Desember 2023. Kita dedication this building for the glory of God. Lalu sampai hari ini kita ada di tempat yang baru. Dan saya yakin dan percaya ketika kita bicara tentang next chapter, bukan berarti kita masuk tahun yang baru. Tapi ini benar-benar kita semua sangat-sangat relevan. Kenapa? Karena bukan cuma tahun yang baru buat kita, tapi juga tempat yang baru dan semua hal yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya katakan amin. Dan saya mempelajari seperti dalam kitab Joshua pasal yang pertama. Ada 3 hal yang penting in the next chapter. Yang harus Anda remind, yang harus Anda remember, yang harus Anda percaya dan keep it, pegang ini terus. Jangan takut, jangan khawatir. Karena 3 hal ini harus ada di dalam next chapter kita. Saya pernah nulis beberapa buku. Kalau kamu nulis buku, begitu kamu masuk chapter yang berikutnya, kamu pasti harus mikir ada kerangka, babnya apa, lalu apa poin-poinnya. Baru kita bisa buat sama, khotbah juga gitu. Kamu tentukan temanya, lalu habis itu kamu buat kerangkanya. Kamu buka ininya ada 1 poin, 2 poin, 3 poin, maka itu jadi. Dan saya yakin dan percaya ketika kita bicara tentang next chapter, ada poin-poin ini yang Anda akan hadapi. Apa itu? 3 hal saudara. Yang pertama, kalau Anda pelajari, saya yakin the next chapter that is mean different goal. The next chapter kamu akan hadapi different people. The next chapter yang saya benar-benar dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan bilang even the different goal, even the different people, but you have the same God. Ada amin saudara. Nah saya akan mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama 3 bab ini atau 3 poin ini dalam next chapter yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama yuk kita bisa belajar sama-sama tentang different goal. Katakan sama-sama different goal. Nah saudara, the different goal saat ini mereka sudah tidak lagi di padang gurun. Itu all season. Mereka meninggalkan padang gurun dan mereka masuk ke tanah perjanjian, new season. Different goal. Goalnya beda saudara. Kalau dulu mereka hanya sekedar survive, bertahan hidup. Bangsa Israel mengalami different purpose atau different goal. Ketika mereka masuk dalam next chapter, maka yang terjadi yang berubah adalah goalnya berubah saudara. Dulu tujuan mereka cuman sama saudara, mereka gimana caranya mereka harus bisa survive di padang gurun. Tapi sekarang mereka harus menaklukkan tanah perjanjian. The next chapter yang Tuhan izinkan terjadi hidup kita, itu berarti kita harus siap-siap akan ada shifting dalam hidup kita saudara. Goalnya berubah, targetnya berubah, purpose-nya berubah saudara. Dan saya yakin bahwa the next chapter yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita
Anda harus siap, nggak siap, harus siap. Bahwa akan ada purpose yang berbeda. Akan ada goal yang berbeda. Dan yang saya yakini bahwa akan ada shifting yang berbeda, saudara. Do you remember ketika di padang gurun apa yang mereka lakukan? Mereka nggak perlu repot-repot, saudara. Mereka nggak mau pusing-pusing, saudara. Mereka cukup pokoknya bangun pagi-pagi, mereka percaya bahwa akan ada penyediaan Tuhan buat mereka. Mereka tinggal keluar lalu mereka mungut mana, saudara. Mereka ambil mananya. Tetapi saudara, ketika mereka dibawa Tuhan dalam the next chapter, mana berhenti, nggak ada lagi mana, saudara. Dan semuanya stop. Bahkan dikatakan dalam sebuah firman mereka harus makan dari hasil tanah di Kanaan tersebut, saudara. Jadi mereka mengalami the next chapter. Goalnya mereka berubah. Dulu mereka pokoknya tinggal kalau Roh Kudus jalan, kalau tiang awan jalan ya dia jalan, tiang awan stop dia stop. Ada tiang api yang menyertai mereka. Ada tiang awan yang menyertai mereka. Fokus mereka berbeda. Mereka cuman gimana caranya mereka dengar aja sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan. Lalu pokoknya mereka taat aja sama Tuhan dan ikuti semua arahan Tuhan. Gimana caranya mereka harus survive, tidak mati di padang gurun. Dan mereka harus nyampe kepada tanah perjanjian. Pada the end of the day ketika mereka nyampe di tanah perjanjian, the old season sudah dan selesai. Makanya kemarin ada cerita lucu, anak saya nanya, Dad, ini barang ini masih di Ramayana, diambil seandainya bisa nggak? Saya bilang nggak bisa, nak. Kita nggak boleh naik lagi ke sana, kunci sudah serahin, semuanya udah selesai, already gone. Even kalau kita ada dompet ketinggalan, uang ketinggalan, kita nggak bisa ambil lagi. Dan saya percaya ketika Tuhan bawa kita the next chapter, kita nggak boleh lihat ke belakang, kita nggak boleh ingat masa lalu. Sebenarnya Tuhan sudah bawa mereka preparation for the next chapter, tapi mereka masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu di Mesir. Mereka komplain sama Musa, dulu di Mesir ya kalau kita mau makan bawang, makan capcay, fuyung hai, apapun ada. Di tempat baru ini mana terus, bosen. Mereka kepingin makan daging. Lalu mereka komplain sama Musa, kamu mau buat kami mati tadi sini. Enggak ada kuburan kah di Mesir sampai kamu bawa kami mati di sini. Always complain. Padahal ketika Tuhan bawa mereka the next chapter, sebenarnya waktu saya pelajari firman Allah dalam kehidupan bangsa Israel, sebenarnya waktu mereka di padang gurun itu udah next chapter yang Tuhan bawa. Dari kehidupan yang lama sebagai budak di Mesir, Tuhan bebasi mereka dan Tuhan bawa mereka dalam journey of faith, perjalanan iman menuju the next chapter berikutnya. Tapi di the next chapter padang gurun, mereka semua mati. Sebagian besar mati, sebagian besar ngalami ini dan sebagainya. Tidak semua masuk, saudara. Kenapa? Karena goalnya berubah, saudara. Yang tadinya hidup dalam perbudakan, mereka harus benar-benar bergantung sama Tuhan. Mereka harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Mereka keluar, mereka memetik mana. Mereka makan dari tangannya Tuhan sendiri yang menyediakan, saudara. Saya percaya dalam kehidupan kekristenan waktu kita baru bertobat sungguh-sungguh, rasanya kalau doa langsung dijawab. Lalu kita merasa, wah kita kayak ada di padang gurun di mana penyediaan Tuhan sempurna. And then the end of the day Tuhan bawa kamu the next chapter. Tiba-tiba kamu doa kok gak dijawab. Ama doain orang, banyak orang sakit sembuh. Tiba-tiba ama sakit. Dan dia sampai hari ini masih terus survive. Belajar bagaimana bisa survive. Imannya dia. Mungkin dia bisa berpikir, aku doain orang sakit sembuh kok aku sendiri belum sembuh. Gak mudah the next chapter. Saya bilang sama dia, Tuhan bawa Anda masuk the next chapter. Tapi goalnya beda, nggak cuman bisa survive. Banyak orang, wah yang penting gua survive. Yang penting gua survive. Tapi ketika Tuhan bawa the next chapter kepada Joshua dan keturunannya, bersama bangsa Israel yang setia mengikuti dia, Tuhan mulai shifting hidupnya mereka. Goalnya mereka berubah. Yang tadinya cuman mereka melakukan rutinitas, pokoknya pagi keluar ambil mana lalu mereka makan. Mereka jaga, nanti begitu sabat mereka ambil 2 kali. Supaya apa? Bisa makan waktu sabat, supaya mereka gak kelaparan. Mereka ambil kebanyakan busuk mananya, Tuhan marah. Mereka pengen daging, Tuhan kirim daging. Tuhan kirim burung dari mana-mana datang. Sampai ada yang makannya sampai rakus, dibunuh sama Tuhan, mati. Dan ada begitu banyak, Anda lihat,
the old season dengan new season, ada shifting yang besar, saudara. Saya yakin ada pergeseran, ada sebuah shifting life dari kehidupan Anda. Anda gak bisa hidup sama seperti di musim yang lalu. Ketika Tuhan bawa Anda musim yang baru, Anda harus ngerti bagaimana Anda harus hidup, saudara. Beberapa minggu lalu Anda masih ingat saya kasih perenungan, saudara. Kamu harus ngerti 3 hal. Yang pertama, Anda tahu gak Anda hidup di musim apa? Kalau Anda gak ngerti Anda hidup di musim apa, repot. Kalau seandainya Anda ke Jepang beberapa waktu lalu, lagi -8, orang kedinginan. Tapi waktu Anda berangkat ke situ Anda bawa you can see semua. Saya jamin Anda akan sengsara di situ. Karena Anda gak kenal musimnya. Anda salah kostum, saudara. Banyak orang Kristen salah kostum, gak ngerti apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi hidup mereka dan keluarga mereka. Tahukah Anda apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi gereja kita? Yang kedua, saudara, Anda ngerti gak selain hidup di musim apa? Lalu Anda harus merenung, apa yang Tuhan sedang kerjakan di musim ini? Kalau Anda ngerti, maka Anda akan ikuti apa yang Tuhan lakukan. Yang ketiga, Anda harus merenung satu hal, apa keterlibatan saya dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Saudara, menurut saya buta kalau Anda gak lihat Tuhan bekerja secara ajaib. Kita bisa move from all place to the next chapter ini, saudara. Dan saya tahu ini cumuan Tuhan yang bisa lakukan ini dalam hidup kita. Hari ini kita punya tempat yang luar biasa. Dan buat saya, this is the next chapter yang Tuhan lakukan dalam gereja kita. Did you know apa yang sedang Tuhan kerjakan di gereja ini? Lalu apa keterlibatan saudara dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan di gereja kita? Ketika Tuhan bawa gereja ini to the next chapter, saya yakin ada shifting goal. Kita akan hadapi goal yang berbeda. Dan memang beda, saudara. Dulu waktu kita di Ramayana, di tempat yang lama. Oh, nambah LED, tinggal tambah aja, tinggal tusuk aja, gak usah repot. Wah, kita nambah ini, nambah sound system, nambah ini, kita tinggal tusuk aja. Sekarang, saudara, di tempat yang baru, kita mulai dari nol semuanya. My mom ngomong, wah kita ini benar-benar mulai dari nol. Mulai dari masukin kabel, pasang setting, MA-nya, semuanya. Semuanya dari nol, berbeda dengan yang lama. Yang lama sudah Tuhan sediakan semua, tinggal tusuk aja jadi, tusuk aja jadi. Di tempat ini kita mesti hitung listriknya berapa. Dulu sebelum kita nambah daya, ini listriknya cuma berapa ribu. Lalu kita naikin jadi 150.000 watt. Dan itu mahalnya minta ampun, saudara. Lalu habis itu kita pikir udah selesai semuanya enak. Ternyata kita harus mengusahakannya. Kita harus beli kabel. Kabelnya harus merek yang bagus. Harganya mahalnya minta ampun. Saya sampai ngomong dulu ya waktu kita ke Ramayana, Debok bilang, tambah ini. Semua aman-aman aja. Sekarang mau tambah nanti dulu, hitung dulu. Semuanya beda, saudara. Zaman kita hidup di tempat yang lama dengan next chapter, goalnya beda, semuanya berubah. Kemarin kita lossin listrik waktu itu, tiba-tiba jeder, mixer kita rusak. Dan semua kelabakan. Wah, banyak hal yang terjadi yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya terjadi di tempat ini. Lalu tiba-tiba jebret ini, banyak hal lah, saudara. Dan saya ngomong sama beberapa teman-teman, memang sih the next chapter, tantangannya baru. Tapi yang saya tangkap dari semua pelajaran the next chapter, ada 3 poin penting yang kamu harus pegang dan remember ini. Yang pertama, the next chapter, kamu akan mengalami shifting goal. Akan ada different goal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Targetnya beda, goalnya beda, purpose-nya beda. Jangan lagi mikir, aduh pindah di sini kejauhan. Sinov bilang sama kita, dan Pastor David waktu itu khotbah di sini ngomong, saya masih ingat khotbahnya dia. Yaitu apa, saudara? Adaptasi. Saya tahu mereka bilang, Pastor, kita belum sampai stabil benar karena kita masih 1 bulan lebih di tempat yang baru. Nanti ada yang minggu ini datang, minggu ini nggak datang. Minggu ini datang, minggu ini nggak datang. Kenapa? Karena masih adaptasi. Saya tahu Anda semua masih beradaptasi karena jauh. Yang tadinya kalau di sana, Johan salah satunya bilang ini. Did you know, kata Johan. Dulu saya doa pagi di gereja cuma 3 menit dari rumah saya.
Ya rumahnya di Puncak Sekuning, kalau lewat Kedaung lewat itu 3 menit, ya saya tahu. Tinggal lempeng aja, nyampe saudara. Belok kiri Kedaung, belok kiri nyampe gereja 3 menit. Sekarang untuk dia ikut pagi doa jam 5 di tempat ini, dia butuh 30 menit. Dulu saya dari rumah saya yang lama skip ke gereja ya paling 2-3 menit juga. Karena tidak ada lampu merah dan tidak ada mobil banyak. Karena 4:30 sepi masih. Di tempat ini ya berbeda saudara. Ada yang Elia sama Daniel saudara. Dulu di Ramayana tinggal lewat jembatan, turun jembatan, belok kiri Masjid Agung, lalu nyampe gereja kita. Sekarang naik motor 1,5 jam. Tapi ada beberapa orang juga yang diuntungkan. Misalnya Theo ini lucu sama Grace saudara. Kita di sana dia pindah ke situ saudara. Lalu kita balik lagi. Dulu kita di sana, lalu dia pindah supaya dekat gereja. Malah kita sekarang dekat rumahnya yang lama. Saya bilang, untung lu belum jual rumahmu. Oh iya. Jadi dia masih tetap bisa saudara, dekat juga. Tapi ada orang-orang yang tiba-tiba jadi jauh. Tapi percayalah saudara, kita perlu adaptasi. Ada shifting goal, targetnya semuanya berubah. Makanya the next chapter yang Tuhan lakukan, selalu ada goal yang berbeda. Misalnya contoh, tiba-tiba ada seorang di tempat ini, dulunya cuma punya 3 tempat usaha yang baru atau 4. Tiba-tiba dia buka 1 cabang lagi. Saya percaya next chapter artinya goalnya beda. Oh dia gak bisa, misalnya dulu karyawan 100, tiba-tiba jadi 1000. Goalnya beda, omsetnya gak boleh sama. Kenapa? Karena karyawanmu nambah. Ketika Tuhan bawa kita next chapter dalam pelayanan, next chapter dalam pekerjaan, next chapter dari yang lain, itu beda. Ada salah satu staff saya, dulu anaknya 1, sekarang coming soon jadi 2. Targetnya beda, goalnya beda. Saya bilang sama beberapa anak-anak muda yang sini, yang mau menikah dan yang sudah menikah, kamu harus benar-benar hitung loh, gak bisa sembarangan. Ketika kamu nambah anak, punya anak lebih banyak, next chapter mulai dalam keluargamu, beda. Orang yang sebelum menikah dan menikah beda. Waktu saya konselingi mereka, saya kasih 2 kertas. Coba kamu gajian apa yang kamu lakukan. Saya bilang gini, kalau kamu gak ngerti budgeting dalam hidup, jangan pernah kawin. Nanti kamu akan menderita. Lawang kamu aja gak bisa manage dirimu dan keuanganmu untuk budgetingnya kamu pribadi. Gimana kamu mau budgeting keluarga? Saya mulai ajari mereka. Gak usah yang ribet, saya bilang. Pertama kamu buat penerimaan dari suami, dari istri, dari lain-lain. Total penerimaan. Lalu habis itu kamu buat pengeluaran. Ada fixed cost. Dulu waktu kamu tinggal sama mamamu, kamu gak usah bayar listrik, gak usah bayar keamanan, gak usah bayar yang lain. Ketika kamu menikah, even kamu ngontrak, walaupun kamu belum punya tempat tinggal permanen, kamu harus tetap bayar listrik, bayar air, bayar ini. Dulu gak bayar, mamamu yang bayar sama bapakmu. Lalu kedua, kamu harus ngatur, gak bisa beli alat musik terus, beli efek terus, beli ini terus. Kamu harus mikir anakmu begitu SMP ke SMA harus ada uang pendaftaran. Dari SMA ke SMP, SMP ke SMA ada uang pendaftaran. Dari SMA naik lagi the next chapter, itu goalnya berubah. Kamu punya anak 1, budget keuanganmu 1 juta, berarti anakmu 1 bulan cuma dapat 1 juta. Begitu kamu mau 2, berarti kalau 1 juta, berarti anakmu cuma dapat 500 sebulan. Pertanyaan saya, cukup nggak di zaman sekarang? Kamu punya anak 4, artinya 250.000, cukup nggak? The next chapter, goalnya beda, tantangannya beda, challenge-nya beda, targetnya beda. Wah, aku tetap mau supaya anak aku 1 juta, 1 orang. Berarti kamu harus cari 4 juta untuk budget yang baru. Artinya extra effort, artinya kamu harus kerja lebih giat, artinya kamu harus berbeda lagi. That is the next chapter. Jadi jangan ngomong next chapter tuh gampang. Dari bujang waktu menikah, itu tantangannya berat. Waktu kamu bujang gak ada duit, buntu lagi bokek, kamu tinggal ma, dikasih makan sama papamu. Waktu kamu sudah punya istri, punya anak, kamu gak bisa balik ke rumah orang tuamu dan bilang, pa, ma, lapar. Gak bisa. Saya sering ngomong sama anak muda, kalau kamu gak bisa bahagiakan orang tuamu, minimal jangan nyusahin orang tuamu. Kalau kamu gak bisa memberkati mereka, minimal kamu gak merepotkan mereka atau minta sama mereka. Harusnya gitu saudara. Makanya the next chapter enggak mudah. Ada different goal, ada different target.
Kalau saya bilang punya anak banyak, welcome to the club. Uang sekolah mahal, TK aja 10 juta masuk. Oh kita ini harus dapat anak cowok semua. Percayalah kita ini dalam Tuhan, cewek cowok sama. Saya nggak keberatan, saya bilang kalau kamu anak Lim Sauliong, kamu orang kaya, mau 10 anak pun boleh, malah bagus. Kalau bisa semua 10, sekolah minggu kita revival langsung. Gak usah cari jiwa. Saya senang, saya suka ngomong sama orang-orang, kalau kamu gak bisa cari jiwa, minimal buat jiwa. Salah, saya bilang gak boleh ngomong gitu, saudara. Kamu pikir gampang, saudara? The next chapter, itu challenge-nya beda. Targetnya beda. Wow, Pastor Robert, saya dikhotbahi oleh banyak pendeta. Pastor Robert, jangan khawatir tentang hidup. Anak baru, rezeki baru. Banyak anak, banyak rezeki. Ya saya bilang silakan, welcome to the club. Saya orang yang percaya Tuhan, saya sangat ngeroh, saya sangat percaya dengan supranatural. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memberikan saya hikmat untuk saya ngitung. Saya ngomong, lebih baik anak saya 1 JJ. Tapi saya mau pastikan dia dapat yang terbaik semuanya. Dari apa yang saya bisa lakukan. Saya waktu muda, saya orang miskin, saya orang susah, saya gak punya uang. Saya minta ini gak boleh, minta ini gak boleh, karena gak ada duit. Dan saya bertekad hari itu, kalau nanti saya gede, saya mau anak saya gak ngalami seperti apa yang saya alami. Nah kalau saya punya 5 anak, 6 anak, gak apa-apa kalau uangnya banyak, depositonya banyak. Saya bukan orang yang menentang orang yang punya banyak anak, monggo silakan. Tapi saya mau lebih baik 1 dan saya kasih semua yang terbaik buat dia. Makanya beberapa orang yang dekat saya ngomong, kamu jangan dekat-dekat sama Pastor Robert, nanti anakmu 1 terus kayak dia gak mau punya anak. Sampai hari ini umur saya 44 tahun, istri saya udah masuk kepala 4. Masih ada orang yang ngomong, anak 1 lagi lah, anak 1 lagi. Ampean sosok, ambillah kamu. Jalan no dewe, sorry ya. Waktu kami sudah done hal-hal seperti itu. Saya juga gak mau nyusahin istri saya, kasihan. Kamu pikir melahirkan gampang? Bukan dogi, saudara. Tiba-tiba kawin lalu punya anak, kawin punya anak. Kamu pikir gampang punya anak? The next chapter, artinya kamu punya shifting goal yang beda. Saya bilang udahlah, percayalah. Kamu jangan percaya bahwa banyak anak banyak rezeki, banyak cucung enak. Yang ada cung kediro, tahu cung kediro? Banyak cucung makin saro. Iyalah, Sincia tiba-tiba ama ampau. Ama ngomong saya punya cucung segini, semakin banyak pusing gitu. Saya bilang, kamu pikir gampang? The next chapter, itu shifting goal. Kamu gak bisa hidup dengan budget yang sama. Kamu lapar sama istri, ya udahlah kita puasa. Anak gak bisa puasa. Apalagi masih bayi. Masih bayi sekarang mahal. Kamu ke rumah sakit, susternya ngomong gini, kamu mau suntiknya yang demam 3 hari atau yang gak demam? Saya pernah ditanya waktu saya suntik JJ imunisasi. Lalu saya nanya, emang bedanya apa dok? Oh kalau yang 50.000 demam 3 hari. Yang 500.000 gak demam. Ayo kamu, apa enggak nangis kamu? Kamu lihat kantong. Nah, bapak sih pengennya kamu enggak demam. Tapi duit bapak yang kantong bapak yang demam. Dompet bapak demam pom. Jadi apa yang mesti saya lakukan? Terpaksa yang 50.000. Misal saudara, David ngomong, JJ ini saya lihat dari kecil dia. Kayaknya hidupnya enggak susah. Sudah keliling kemana-mana segala macam. Saya bilang, saya tidak ngomong bahwa saya sangat-sangat kaya atau diberkati. Tapi I will fight untuk anak yang saya cintai. Saya pastikan apapun yang dia minta, I will try do my best untuk my son. Tapi coba kalau anak saya banyak saudara. Wah susah saudara. Dan saya gak ngomong banyak anak gak boleh ya, jangan salah. Sampai hari ini saya dikhotbahi oleh pendeta. Kurang kasihan JJ gak ada teman. Oh banyak temannya, siapa bilang. Dia banyak, dia kemanapun punya teman. Sampai hari ini masih ada yang ngomong, Pastor Robert 1 lagi, Pastor Robert 1 lagi. Saya mau dalam nama Yesus biar apa yang kamu ngomong terjadi sama kamu. Tiba-tiba kamu yang punya anak nanti. PN semua, banyak anak. Waktu itu baru kamu ngomong welcome to the club. Saya dulu anak ke-8 dari 8 bersaudara. Kamu tahu, waktu papa mama saya susah, dia masak bubur 1 bagi 8. Saya gak mau itu terjadi buat anak saya. Masak mie, indomie, kuahnya banyak-banyak, dibagi-bagi.
Saya nggak mau itu terjadi dalam hidup saya. Dan saya nggak mau anak saya ngalami hal yang kayak gini. Nama Tuhan nggak dipermuliakan. Saya percaya ketika Anda belum menikah, tiba-tiba menikah, masuk new chapter, next chapter, kamu harus tahu bahwa ada different goal. Targetnya beda. Johan buka Eagle 1, 2, 3. Wah, muridnya, gurunya 550. Nah, gajiannya beda, saudara. Dia harus mikirin, waduh 50 gaji, satu orang 4 juta aja, 200 juta gajian. Kau pikir gampang next chapter? Next chapter is mean different goal. Ada banyak hal yang harus kamu ubah semuanya. Dan itu gak mudah. Maaf ketika diangkat, truk jadi area manager. Saya mati, berangkat sana, berangkat sini. Kamu pikir kamu gampang nerima gaji orang besar lalu kamu disuruh duduk manis. Yang ada kamu disiksa sama orang sana. Kamu disuruh pergi kemana-mana. Keluar kota, ke sini, ke sini. Welcome to the next chapter, saudara. Pokoknya ingat, ketika Tuhan bawa gereja kita naik ke level yang baru, you must ready to pay the cost. Ketika Tuhan bawa kita dalam kemuliaan yang baru, ada harga yang mahal yang harus kita bayar. The next chapter yang pertama, ada different goal yang harus Anda tahu, saudara. Yang kedua, the next chapter, gak gampang, yaitu different people, saudara. Kalau Anda masuk the next chapter, kita belajar dari kehidupan daripada bangsa Israel. Orang-orang juga berbeda, banyak yang sudah mati di padang gurun, banyak yang sudah meninggalkan mereka. Mungkin nanti ada yang malah memilih hidup di luar tanah perjanjian seperti yang dialami oleh 2,5 suku Israel. Saya ralat tadi, saya dikomplain sama Abuna Pendi, saudara. Dia bilang bukan 2,5%, 2,5 suku. Iya ya, maksud saya 2,5 suku. Tapi saya kepleset ngomongnya 2,5%. Tapi Anda bayangin, saudara, ini yang terjadi di bangsa Israel dan ini pelajaran buat kita. Sangat berharga. Ketika Tuhan bawa gereja ini the next chapter, saudara, maka bukan cuma different goal, tapi kamu akan lihat different people. Dan ketika kamu lihat, perhatikan baik-baik, Tuhan bawa bangsa Israel, saudara, masuk the next chapter. Orang-orangnya beda. Kenapa? Di padang gurun banyak yang mati, banyak yang mengkhianati, banyak yang meninggalkan mereka. Bahkan dengar baik-baik, ini pelajaran penting. Waktu mereka sudah dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian pun masih ada 2,5 suku atau 2,5 suku. Kenapa? Karena ada setengah suku yang ikut, setengah suku yang gak mau ikut mereka. Dan mereka lebih memilih tinggal nyebrang sungai Yordan dan tinggal di seberangnya. Saudara tahu kenapa? Saya tanya istri saya kemarin, suku apa? Ada suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye. Dan kamu tahu 3 suku ini atau 2,5 suku ini, sekalipun Tuhan sudah bawa mereka survive di padang gurun, mereka sudah masuk the next chapter, tidak lagi di padang gurun. Mereka sudah menaklukkan tanah perjanjian, tapi mereka tetap memilih tinggal di luar tanah perjanjian. Kenapa? Yaitu putusan mereka. Dan maaf ya, saya tidak menyindir siapapun. Anda juga tidak perlu mengintervensi atau Anda juga gak perlu ngomongi orang lain. Kamu lihat bagaimana Tuhan bawa next chapter gereja ini. Kamu lihat ada different people. Ada orang-orang yang tadinya gak ikut di grup ini tiba-tiba ikut. Ada orang yang ikut tapi sudah tidak ada di sini, saudara. Dan Tuhan bilang gak usah baperan, gak usah kecil hati. Selalu ketika aku bawa the next chapter, ada different goal and ada different people. Ada orang-orang yang keluar, ada orang-orang yang mengkhianati kita, ada orang-orang yang meninggalkan kita. Dan ada orang-orang yang Tuhan kirim yang baru untuk ada bersama kita. Selalu ketika Tuhan bawa gereja ini masuk next chapter, Pastor Nob bilang sama saya, kenapa ya? Setiap Tuhan bawa kita masuk kemuliaan yang baru, selalu ada penyaringan dan penyaringan. Saya bilang, saya juga gak tahu. Tapi ketika saya pelajari firman ini, memang di dalam next chapter ada bab-bab tertentu. Yang pertama adalah different goal, dan yang kedua adalah different people. Mungkin waktu Anda merintis pekerjaan, ada orang-orang yang setia sama Anda. Tiba-tiba Anda dapat next chapter dari Tuhan. Ada orang yang mengkhianati Anda, ada orang yang meninggalkan Anda. Bahkan ada orang-orang yang gak sepakat dengan Anda. Bahkan ada orang-orang yang mungkin kerja sama-sama Anda, tapi mereka ada di luar daripada itu, saudara.
Mereka bisa ada duduk bersama-sama kita, tapi mereka pemikirannya beda dengan kita. Nah ini yang saya sebut 2,5 suku Israel, di mana mereka memutuskan untuk tidak tinggal di dalam tanah perjanjian. Padahal Tuhan bawa mereka dari Mesir sebagai budak, menuju padang gurun untuk diproses karakter mereka, lalu menuju ke tanah perjanjian. Dan Tuhan mau supaya mereka tinggal di tanah di mana ada susu dan madu. Tapi mereka mempunyai penilaian sendiri. Apa yang mereka lakukan? Mereka lihat, wah karena mereka banyak ternak. Dan mereka lihat tempat ini bagus untuk ternak, cocok buat mereka. Dan mereka memilih untuk nyebrang dari sungai Yordan dan tinggal di luar tanah perjanjian. Saudara, Anda akan lihat ketika Tuhan bawa kita the next chapter, ada orang yang setia, ada orang yang gak setia. Ada orang yang ninggali kita. Kita buka les-lesan, kita buka ini, buka apapun, tiba-tiba kamu akan lihat dalam perjalanan kamu ada orang yang setia ngikut kamu sampai hari ini, tapi ada orang-orang yang akan ninggali kamu. Ada orang-orang yang setia sama kamu, ada orang-orang juga yang mengkhianati kamu. Kamu buka kerjaan apapun, ada orang-orang yang ikut kamu sampai hari ini, tapi ada orang yang nikam kamu. Selalu the next chapter Tuhan mengganti orang-orangnya. Kenapa? Karena mereka nggak lagi selaras dengan kita. Mereka udah gak bisa ikut dengan kita. Mereka gak satu frekuensi dengan kita. Ketika Tuhan bawa Anda diberikan tanggung jawab yang lebih, saudara, Anda gak bisa discuss dengan orang-orang tertentu. Karena apa? Karena ketika Tuhan buka next chapter, saudara, mereka gak nyampe pemikirannya ke situ. Dan apa yang terjadi? Tuhan gak mau kita stagnan. Karena Dia mau kita terus growing, saudara. Ketika Dia bawa kita kepada next chapter, Anda jangan baperan. Selalu akan ada bab-bab ini yang terjadi. Akan ada hal-hal ini terjadi. Kamu akan lihat shifting yang besar. Kamu akan lihat shifting goal. Kamu akan lihat targetnya berubah. Semuanya berubah, goalnya berbeda. Dan kamu akan juga lihat orang-orangnya berbeda. Yang saya tahu cuma satu, saudara. Bahwa Tuhan akan memperlengkapi dengan orang-orang yang baru. Yang akan ada bersama dengan Anda. Ada amin, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, ini penting buat kita. Supaya Anda ingat ketika Tuhan bawa kita the next chapter, different goal, different people. Dan ini yang luar biasa menguatkan hati saya. Tuhan bilang ini, nak, sekalipun different goal, sekalipun different people, tapi kamu punya the same God. Ada amin, saudara. Tuhan yang menyediakan mana akan menyediakan juga di tanah yang baru atau next chapter. Tuhan yang menyertai dengan tiang awan, tiang api di waktu kita dalam perjalanan sebelum masuk next chapter. Tuhan yang sama akan menyertai kita di hari-hari ke depan. Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita, Tuhan yang menjaga kita, melakukan banyak hal yang ajaib. Tuhan yang sama akan menyertai kita di the next chapter. Jadi 3 poin ini, saudara, poin yang terakhir ini benar-benar menguatkan saya. Sekalipun goalnya beda, shifting yang besar, Anda gak perlu takut karena kamu punya Tuhan yang sama. Sekalipun kamu ditinggal orang-orang, dikhianati orang-orangnya berubah, kamu gak perlu takut karena kamu tetap punya Tuhan yang sama, saudara. Saya punya banyak teman-teman persekutuan, dulu pemain musiknya, dulu WL-nya, dulu orang-orang kepercayaannya, tiba-tiba meninggalkan mereka ketika mereka dapat tempat yang baru. Mereka dibawa Tuhan the next chapter, lalu mereka ngeper dan mereka bilang, untuk apa kita pindah tempat yang baru? Untuk apa kita ngalami hal yang besar tapi kita ditinggalkan orang-orang yang rintis bersama kita? Saya kasih tahu, Anda tetap gak perlu kecil hati. Kenapa? Sekalipun different people, sekalipun different goal, but I'm never changed, the Lord say. Aku gak pernah berubah. Aku Tuhan yang sama yang menuntun kamu keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Sekalipun di tengah jalan kamu harus survive, aku kirim tiang awan supaya kamu gak kepanasan kalau siang. Aku kirim tiang api supaya kamu gak kedinginan di waktu malam. And I will provide whatever you need. Dan tidak ada yang mati kelaparan di situ, saudara. Bahkan ketika mereka pengen burung, pengen daging, dikirimi sekian banyak daging untuk mereka. Selama mereka hidupnya benar, Tuhan tidak pernah berubah. Saya bersyukur sekalipun goalnya berubah, orang-orangnya berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Tetapi Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir, tetap Tuhan yang sama yang akan memimpin mereka untuk masuk di dalam next chapter. Penyertaannya sama, kasih setianya sama, semuanya sama, saudara. Ada amin, saudara.
Apa yang mesti Anda ingetin? Ingetin satu hal ini, jangan fokus dengan orangnya, tetapi fokus dengan Tuhan dan panggilannya. Yang setuju katakan amin, saudara. Jangan fokus dengan goalnya. Jangan fokus dengan orang-orang yang meninggalkan Anda. Jangan fokus dengan orang-orang yang mengkhianati Anda. Jangan fokus dengan orang-orang yang menikam Anda. Tapi fokuslah dengan Tuhan yang sama, yang menyertai Anda. Dan fokus on your calling. Kalau kamu yakin memang kamu dipanggil Tuhan, sekalipun beribu-ribu orang meninggalkan kamu, beribu rebah di depan sebelah kanan kirimu, percayalah, fokuslah kepada Tuhan. Dan fokuslah kepada panggilannya, saudara. Tetap fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada manusia, maka kita akan teralihkan dari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa jadi kecewa, kita bisa akhirnya kepahitan, karena kita dikhianati orang yang pernah kita layani. Mungkin kita pernah ditinggalkan dari orang-orang yang kita tolong, yang kita bantu. Tapi ingat saudara, jangan pernah fokus dengan orangnya. Selalu fokus kepada Tuhan dan panggilan hidup Anda. Mama saya bilang saya kapok, saya bilang gak usah kapok. Tetap kita harus berbuat baik kepada banyak orang. Tetap kita harus membina sebanyak-banyaknya orang. Tetap kita harus melayani sebanyak-banyaknya orang. It doesn't matter orang-orangnya berubah. Tapi satu hal yang Tuhan ingati saya, in the next chapter orang bisa berubah. Orangnya bisa berganti. Tapi Tuhannya tetap sama. Tuhan yang menyertai kita. Mulai dari perjalanan, dari bumi asih, warung buncit. Kita lihat pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Sampai kita punya tempat. Di tempat yang baru. Di tempat yang baru kita pindah sini sampai berkali-kali. Tuhan yang sama yang menolong kita waktu dulu 21 tahun yang lalu. Dia tetap Tuhan yang sama menuntun kita. Di next chapter ini yang percaya katakan amin. Remember this thing. Remember, ingat ini yang saya mau sampaikan buat saudara. New chapter, ada new miracle. New journey, ada new blessing. New challenge, ada new glory. Yang percaya katakan amin saudara. Kamu harus percaya, remember this. Jangan fokus dengan orangnya. Orang-orang yang nikam saudara, orang-orang yang fitnah saudara, orang-orang yang mengkhianati saudara, orang-orang yang meninggalkan saudara. Fokus kepada Tuhan dan panggilannya. Dan kamu harus ingat, remember, new chapter, next chapter is mean next miracle. Ada new miracle yang akan terjadi dalam hidup Anda. Saya bukan bernubuat, tapi saya percaya new journey is mean new blessing buat Anda. Kalau ada perjalanan yang baru Tuhan bawa kita, artinya ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan buat kita. New challenge buat kita, artinya ada new glory yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Ingat, di chapter yang lama dengan chapter yang baru, strateginya nggak boleh sama. Strateginya harus berubah. Saudara, kalau Anda lihat saudara, semua antara Joshua dan Musa, mujizatnya nggak pernah sama. Musa dimulai dengan ketika dia angkat tongkat, laut terbelah dan mereka nyebrang. Tulah yang pertama air menjadi darah. Tulah yang kedua sampai tulah di mana kematian anak sulung. Musa melakukan begitu banyak miracle demi miracle. Tapi Joshua melakukan hal yang berbeda. Satu hal yang saya pelajari, Tuhan berkata, nak, di next chapter kamu gak bisa pakai strategi yang lama. Strateginya baru, semuanya baru. Kenapa saudara? Di musim yang baru, hal-hal yang lama tidak berlalu, tidak berlaku. Jangan noleh ke belakang, jangan lihat ini. Wah, enak dulu di Ramayana gini. Ramayana is over. Tuhan kasih kita residen Ar-Rojak di tempat ini. This is the next chapter yang Tuhan buat dalam hidup kita. Joshua tidak melakukan lagi apa yang Musa lakukan. Tapi dia membuat mujizat-mujizat yang baru. Yang luar biasa, strateginya baru. Musa, Anda lihat membelah laut dan semuanya. Daging keluar dan semuanya. Tapi zaman Joshua, mereka yang pertama meruntuhkan tembok Yeriko. Dan ini gak pernah dilakukan oleh Musa sebelumnya. Dia kelilingi tembok Yeriko. Lalu dia teriak, dia sorak-sorai. Dan Yeriko rubuh, saudara. Never tidak pernah terjadi sebelumnya. Di zaman yang baru, next chapter, Tuhan pasti akan kasih hal yang baru. Ingat kata saya, remember, new chapter, it's mean new miracle. New journey is new blessing. New challenge, Anda akan mengalami new glory, saudara.
Dia merubuhkan tembok Yeriko. Musa nggak pernah memberhentikan matahari, tapi Joshua membuat matahari berhenti sesaat, saudara. New glory. Karena saya percaya next chapter, goalnya beda, orangnya beda, tapi mujizatnya juga beda. Berapa banyak saudara yang bersyukur untuk mujizat, keajaiban supranatural di tempat yang lama, katakan saudara. Tapi berapa banyak saudara yang excited, kita akan mengalami new miracle, new glory di tempat yang baru. Ada amin saudara. Percaya kata saya, Tuhannya sama. Musa gak pernah melakukan ini, tapi dia mengalahkan ini. Musa gak pernah berperang mengalahkan raksasa, Joshua mengalahkan raksasa-raksasa. Ingat, ini yang terjadi. Musa dulu gak pernah ngalami yang seperti ini, tapi Joshua di zaman mereka ngalami semuanya. Makanya Joshua 1 ayat 8, Tuhan cuma ingati dia, kuatkan dan teguhkan hatimu. Fokus sama Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Goalnya bisa berbeda, orang-orangnya bisa berbeda, tapi Tuhannya tetap sama. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan ini yang harus Anda dan saya lakukan, yaitu keep focus to the calling in every circumstance. Jadi saudara, mau winning, mau losing, kamu harus keep focus to the calling, saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetap fokus kepada panggilan Tuhan dalam setiap keadaan, mau menang maupun kalah. Siapa yang percaya bahwa Joshua pernah kalah dalam peperangan? Anda baca di Alkitab, Joshua nggak selalu menang loh. Dia mengalami kekalahan di dalam peperangan. Jadi di musim yang baru, next chapter, Anda jangan expect selalu menang. Kemarin saya dikasih tahu oleh satu orang, waduh rapot saya merah, tapi untung saya naik saudara. Rapot perusahaannya merah. Waduh tahun ini berat buat saya, tapi puji Tuhan akhirnya survive. Oh tahun ini pencapaian saya 170, thanks God. Tapi the next year ada new challenge buat kita. Lalu jangan sampai ketika kita kalah, kita nggak fokus lagi dengan Tuhan. Kita mulai ngambek, marah dan semuanya. Joshua tidak hanya mengalami kemenangan, dia mengalami kekalahan. Masa sih pastor? Kekalahan pertama yang dialami Joshua itu disebabkan oleh satu orang yang serakah, saudara. Dan saya berharap di musim yang baru, jangan ada satu orang, satu bisa menghancurkan semuanya, saudara. Makanya maaf ya, semua pemusik nih, worship leader, singer di depan. Satu aja, gak mau sepakat, gak mau ini ya, berat saudara. Semua nih Anda yang duduk sini, ada yang ngaco ada saudara, berat saudara. Saudara tahu, waktu saya pelajari ini saya bilang, wow ngeri saudara. Yosua pasal 7, mereka ngalami kekalahan gara-gara satu orang yang serakah namanya Akan. Walaupun sebagian orang ngomong, wah Tuhan belum nyuruh Joshua menyerang Ai. Jadi Joshua nggak minta petunjuk beberapa orang, lalu dia menggempur Ai. Dan dia ngomong, udahlah jangan susahin seluruh bangsa ini dengan berjalan ke sana. Sebab mereka orangnya dikit kok, kayak meremehkan. Apa yang terjadi di sana, akhirnya apa yang terjadi? Mereka ngalami kekalahan. Di musim yang baru next chapter, jangan merasa gue udah punya pengalaman banyak. Di tempat yang lama pengalamanku udah banyak. Dengar. Next chapter selalu ada musim yang baru, ada strategi yang baru. Kamu harus tetap mengandali Tuhan. Berdoa, karena Tuhan gak akan lakukan hal yang lama di tempat yang baru. Karena Allah kita adalah Allah yang sangat kreatif dan selalu baru. Cuman berdoa sama Tuhan, Tuhan, what the next? Makanya ketika kita pindah ke tempat yang baru, saya membuat sebuah perenungan. Kenapa kita masih eksis? Apa alasan yang kuat kamu bisa kasih sama Tuhan untuk Tuhan tetap mempertahankan gereja ini eksis? Lalu yang kedua, apa yang terpenting buat gereja ini? Saudara, itu saya godok, saya bicara terus sama leader-leader. Dan saya ngomong sama dia, semua departemen harus merenungkan ini. Kira-kira, kalau kamu datang ke bosmu, apa menurut Anda sampai bos itu harus mempertahankan Anda? Kenapa Tuhan harus mempertahankan keberadaan kita? Pikirkan itu. Lalu yang kedua, apa yang terpenting dalam hidup Anda? Apa yang terpenting bagi gereja ini? Lalu kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan nanya sama saya, nak, kasih aku reason. Kenapa aku harus tetap mempertahankan gereja ini eksis?
Saya nggak bisa ngomong, saya nangis, saudara. Kalau saya salah jawab, mati, saudara. Ini nggak gampang. Yuk kita harus tetap fokus on your calling, not the human. Jangan lihat manusia. Lalu yang kedua, Joshua nggak minta petunjuk Tuhan. Tiba-tiba Joshua pasal 9, ada orang yang nipu mereka. Dan Joshua nggak ngambil keputusan nanya Tuhan, dia langsung putus sih. Ternyata dia ditipu, saudara. Sekali lagi, jangan bangga dengan semua pencapaian kita di tahun 2023 atau 2022. Karena masuk next chapter, kita harus benar-benar bergantung sama Tuhan. Kita harus tetap benar-benar mengandalkan Tuhan. Satu orang serakah, satu bangsa kalah. Gara-gara tidak meminta petunjuk Tuhan, mereka ketipu dan mereka mengalami kekalahan. Dan saya berdoa supaya masuk next chapter, kita benar-benar fokus on our calling, saudara. Joshua pasal 1 ayat 1-8 ngajari kita tentang kuatkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati ayat 7, sesuai dengan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan nyimpang ke kanan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Saya membuat sebuah summary untuk Anda ingat baik-baik. Ada 3 hal. This is what should we do. Apa yang mesti kita lakukan. Dan ingat baik-baik. Yang pertama, focus to the calling. Katakan focus to the calling. Gimana caranya supaya kita bisa fokus to the calling? This is what should you do. Yaitu kuatkan terus dan teguhkan hatimu. Ditinggali orang, kuatin teguhkan hatimu. Dihianati orang, tetap kuatkan teguhkan hatimu. Focus on the calling. Aduh aku ini, waduh gini diserang orang, diomongi orang. Fokus to the calling. Saya sedih ada satu orang yang ngomong ini. Ya udahlah pastor, kalau dianya nggak mau berubah, dianya nggak mau ini, dia nggak mau ini, aku yang mundur. Jangan, saudara. Jangan gampang ngomong gitu. Fokus to the calling, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tiba-tiba Anda diomongi seseorang, lalu Anda ngomong, udah gua nggak mau melayani lagi. Sampai-sampai waktu saya ngobrol dengan salah satu leader, dia bilang ini, aku kasihan lihat Korobet. Kenapa? Dia merangkul banyak orang, tapi tiba-tiba ada yang nembaki. Sehingga mereka keluar bukan karena masalah dengan Pastor Robert, tapi mereka masalah dengan sendiri. Pastor Robert yang ngangkul, yang ngambil, membina, tapi orang lain yang rusak. Saya bilang udahlah. Itu bagian dari journey. Kita bina orang lain, dirusak sama orang lain. Kita ngebina orang sampai dia benar-benar tiba-tiba ada orang lain yang masuk, mengkhianati, tiba-tiba ada yang mempengaruhi, langsung berubah dan sebagainya. Saya bilang, dalam melayani Tuhan sudah biasa hal seperti itu. 21 tahun saya jadi pendeta melayani di IFGF. 21 tahun gereja kita mulai. Memang bukan saya yang pendetanya dari awal. Tapi saudara kurang lebih belasan tahun dipercayakan Tuhan menjadi gembala. Yang namanya pengkhianatan, ditinggal, dikhianati, semuanya itu hal bagian dari journey of faith dalam hidup saya. Saya nggak boleh baperan, saya nggak boleh bucin, saya harus kuatkan teguhkan hati, fokus on the calling. Karena saya percaya kalau Tuhan yang panggil, dia pasti akan bela kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Sama kalau Anda dipanggil untuk melayani Tuhan, apapun, oleh karena siapapun, mau kamu diomongi orang, mau kamu dibully orang, mau kamu diomongi yang gak benar, mau kamu ngalami yang gak enak apapun ya, fokus to the calling. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena ini bicara personal kamu dengan Tuhan, bukan masalah orang lain. Sampai orang ini ngomong ini, saya kasihan lihat Pastor Robert. Dia dengan begitu murah hati, ngerangkul orang, tapi tiba ada orang lain yang iniin, garain, dan saya bilang udahlah, itu hal yang biasa, saudara. Saya nggak boleh kecil hati, Anda nggak boleh kecil hati, terus kuatkan dan teguhkan hati kita. This is what should we do. Yang kedua, saya undang pemain musik maju ke depan, fokus to the path. Kamu harus tetap, gimana caranya supaya saya tetap stay on the path atau fokus to the path? Yaitu Anda jangan nyimpang ke kanan dan kiri.
Ya, jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Tetap lihat fokus kepada apa yang Tuhan sediakan di tengah-tengah saudara. Saya kalau mau lihat kanan kiri, saya bisa berhenti jadi pendeta. Dan saya ngomong terus terang, bukan karena komplain. Saya dengan sukacita, sukarela mengabdi secara volunteer bagi gereja. Dan kami sekeluarga nggak pernah komplain. Nggak pernah komplain. Kami banyak dapat tawaran. Gimana kalau kamu mengembalakan di kota ini? Gimana kamu mengembalakan? Saya bilang enggak. Sekalipun saya melayani di tempat ini sebagai volunteer, I will try do my best untuk rumah Tuhan di tempat ini. Kami nggak pernah komplain, nyesal untuk melayani. Kok udah dilayani tiba-tiba? Karena kami nggak mau lihat ke kanan, kami nggak mau lihat ke kiri, apalagi lihat ke belakang, saudara. Kami tetap fokus to the path. Kami ada di track yang benar dan kami akan ikut terus Tuhan di track yang benar. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Kalau lihat kanan kita bisa kecewa. Oh si A, si B, si C kita udah bina, kita ini tiba-tiba mengkhianati. Oh kita sudah ini tiba-tiba berubah, kita udah berbuat baik. Kalau kamu berbuat baik tangan kanan, tangan kiri gak usah tahu. Artinya kalau kamu sudah berbuat baik, kamu gak boleh ngomong. Biarkan Tuhan yang balas kebaikanmu. Sekalipun kamu berbuat baik sama orang, lalu orang balas dengan kejahatan, percaya kata saya, Tuhan yang akan berbuat kebaikan buat Anda. Yang saya tahu setiap manusia akan bertanggung jawab dengan perbuatannya. Kalau kamu berbuat baik, Tuhan akan kasih kebaikan dalam hidupmu. Kamu berbuat jahat, akan ada balasannya sama Tuhan. Dalam hidup saya selalu ngomong sama istri, sama anak, sama mama saya, pokoknya kita tulus di hadapan Allah dan di hadapan manusia. That is the secret daripada pelayanan kita. Terakhir lalu saya akan tutup saudara, yaitu fokus to the word. Jangan fokus dengan omongan orang, dengan gosipnya orang, dengan hal-hal yang gak benar yang orang katakan tentang diri Anda. Tapi fokus to the word. Apa artinya? Anda terus renungkan firman Allah siang dan malam. Joshua dikasih tahu sama Tuhan, kamu harus perkatakan dan renungkan siang malam, supaya perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Jangan menyimpang ke kiri dan jangan menyimpang ke kanan. Dan saya mengambil sebuah summary penting supaya kita to the next. Kita masuk next chapter, kita harus fokus to the calling, fokus to the path, and fokus to the word. Nanti saudara akan dengar khotbah lanjutannya, bagaimana fokus to the path and fokus to the word, saudara. Dan saya berdoa supaya Anda semua dimampukan Tuhan untuk dalam masuk next chapter. Yang percaya katakan amin. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat karya-Mu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu yang memberi kesempatan yang baru. Buka mataku dan lihat. Katakan sama-sama, kami kagum Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu dan beri kesempatan yang baru. Yuk kita bangkit beri sama-sama semuanya. Katakan lagu ini dengan segenap hati. Kalau kami buka mata lihat, kami
terkagum, kami terkagum-kagum, tersanjung untuk apa yang Tuhan sudah lakukan di gereja kami, dalam hidup kami, keluarga kami. Thank you Lord. Ku tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyaku, dan kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya nggak tahu apa yang sedang Anda lakukan, apa yang sedang Anda hadapi hari ini. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini berbicara buat kita. I wanna bring you, aku mau bawa engkau semua to the next chapter. Dalam next chapter ini saya tahu ada new challenge, ada tantangan yang baru, ada hal-hal yang baru yang harus Anda hadapi. Dan dalam masuk dalam new chapter Tuhan ada 3 hal penting, saudara. Yaitu Anda akan menghadapi new goal, new shifting, bahkan mungkin shiftingnya akan gede sekali, sehingga Anda merasa Tuhan aku gak sanggup, aku gak kuat. Tapi firman Tuhan memberi solusi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Lalu yang kedua, Anda akan menghadapi yang namanya different people. Orang-orangnya mulai berubah. Mungkin Anda mengalami yang namanya pengkhianatan, Anda disakiti, Anda mengalami hal yang gak enak. Tapi percayalah, new chapter, next chapter selalu ada hal-hal yang seperti ini. Tapi apa yang harus Anda lakukan? Anda gak boleh lihat kanan kiri, gak boleh nyimpang. You must stay on the path, tetap ada di dalam jalur Tuhan. Jangan noleh ke kiri, ke kanan, apalagi ke belakang. Orang-orang yang nyakiti Anda, orang-orang yang mengkhianati saudara, orang-orang yang memfitnah saudara, mereka adalah bagian dari puzzle Tuhan buat Anda, untuk menjadikan Anda serupa dengan Kristus, untuk membuat Anda makin strong. Ingat, what doesn't kill you make you stronger. Apapun saudara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda will make you stronger. Mungkin Anda ngalami, kenapa keluargaku kok ngalami gini, kenapa kok kerjaku ngalami ini, kenapa aku harus ngalami ini, kenapa aku ngalami pergumulan, kenapa aku diproses. Percayalah, what doesn't kill you will make you stronger. Aku percaya Tuhan, yang perlu Anda lakukan adalah stay on the path, focus on the path, focus to the path. Dan yang terakhir saudara, ini adalah sebuah kekuatan yang Tuhan berikan. Ingat baik-baik, sekalipun kita mengalami different goal, mengalami different people, but you stay. Kamu masih tetap saudara, kamu masih tetap mengalami, dan kamu masih tetap punya Tuhan yang sama. Tuhan yang selalu menjaga Anda, yang memberikan pertolongan, yang kasih setianya tidak berubah. What should we do adalah fokus to the word, fokus kepada firman-Nya. Maka saya percaya Anda pasti akan sampai to the next chapter. Anda pasti akan dimampukan to the next chapter. Yuk angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Bapakku berdoa untuk setiap anak-anakku yang ada di tempat ini, yang di rumah, dimanapun mereka sedang streaming. Bapakku berdoa, mampukan kami, bawa kami to the next chapter yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, sekalipun kami menghadapi different goal, kami menghadapi different people, but we thanks God because
kami still have the same God, yang Tuhan, di mana Engkau melakukan kasih karunia yang besar. Engkau yang menyertai, Engkau yang sudah pernah menolong kami di masa yang lalu, Engkau yang sudah menyembuhkan kami di masa yang lalu, Engkau yang sudah menolong setiap kami keluar dari semua masa lalu. Dan kami percaya Tuhan yang sama, yang bekerja di masa yang lalu, tidak pernah berubah di masa saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang dulu melakukan mujizat, dan Engkau akan bawa kami the next chapter. Dan kami percaya Tuhan yang sama tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Bapa. And I bless all your people. Biar kami terus kuat di dalam nama Yesus. Kami terus jadi kuat. Jadi kuat, Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan hati kami. Dan mampukan kami, terus tuntun kami, ajar kami, arahkan kami. Untuk kami gak lihat kanan kiri apalagi ke belakang. Maka kami tetap fokus to the path. Tetap ada di jalurnya Tuhan. Tetap ada dalam rencanamu. Tidak keluar dari kehendak-Mu. Tidak keluar dari rencanamu. Apapun yang mau membawa kami keluar dari jalur-Mu, keluar dari kehendak Allah, hari ini kami lepaskan semua di dalam nama Yesus. Biar kami tetap stay on the path, God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Sekali lagi Bapak, aku berdoa, berkati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, di rumah, dimanapun mereka berada. Hamba sudah selesai, tapi aku berdoa Roh Kudus terus bekerja di hati mereka, terus jamah mereka. Firman yang hari ini kami dengar, kami boleh simpan dalam hati kami, dan terus bekerja di hati kami. Bekerjalah secara nyata, bekerjalah secara bebas. Lakukan apa yang Kau mau lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengangkat tangan tanda kami berserah, dan bawa kami to the next chapter bersama-sama dengan Roh Kudus. Asal Kau ada bersama kami, asal Kau berjalan di depan kami, we will follow you to the next chapter. Terima kasih Bapak. Yuk angkat tangan, ucap syukur sama Tuhan. Everybody, semua orang, yuk ucap syukur to the next chapter. For next chapter yang Tuhan bawa dalam hidup Anda, keluargamu, family, business, pelayanan, semua di mana for the next chapter yang Tuhan lakukan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Kami bersyukur, thank you Lord. Dan ku ingin mengenal Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah.